Halo kaum rebahan, kembali lagi bersama saya Bang Jack di sini. Pada video kali ini, gue akan menceritakan pada kalian sebuah film yang berjudul Mystery Woman. Di dalam film ini menceritakan tentang pencarian berlian oleh seorang gadis dan pamannya yang bernama Samantha dan Pibli. Mereka terus mencari berlian itu dan mendapati petunjuk-petunjuk di mana berlian itu berada. Apakah mereka berhasil menemukan berlian tersebut? Yuk, langsung saja. Namun sebelum itu, gue mau ngingetin sama kalian kalau konten ini bersifat spoiler. Diawali dengan memperlihatkan 3 orang prajurit perang yang tengah memasuki wilayah Kamboja. Mereka menuju ke sebuah reruntuhan kuil kuno dan menemukan patung Buddha yang mereka yakini memiliki daya jual yang sangat tinggi. Kisah itu terjadi 60 tahun yang lalu. Seseorang yang bernama Jim Carter mengingat itu dan menyimpan semuanya di dalam kotak merah yang dihiasi dengan naga di sekitarnya. Dia memandangi foto anaknya yang belum sekalipun ia temui. Jim Carter mengunjungi makam sahabatnya yang merupakan veteran perang sama seperti dirinya yang bernama John Dale. Suasana nampak haru di makam itu. Seorang pendeta berusaha menghibur keluarga yang telah ditinggalkan. Setelah kematian ayahnya, anaknya bernama Tyler Dale bekerja sebagai tukang pemasang pipa dan meminta kepada Samantha untuk menerimanya kembali bekerja di sini. Samantha pergi ke tempat rehabilitas. Banyak para pecandu dan pemabuk di sana. Dia bertemu dengan seorang pendeta yang bernama Taker. Dia memberikan beberapa selimut dan makanan. Taker menyuruh salah seorang yang bernama Murphy untuk mengambil makanan di dalam mobil itu. Setelah itu, Samantha berpamitan kepada Taker untuk pergi. Di perpustakaan, Samantha bertemu dengan seseorang yang bernama Jim Carter. Jim memuji hasil fotografer milik Sam. Hasil jepretan itu diambil dari reservasi Navajo di Utah. Jim pernah membaca buku yang ditulis oleh Hank Roman. Jim berbicara kalau dulu dia pernah ke sini bertahun-tahun yang lalu dan tempat ini masih dimiliki oleh Tuan Kinsey. Lalu Taylor meminta kepada Sam untuk memperbolehkannya memotong tembok yang ada di atas. Jim pergi melihat buku yang ada di perpustakaan itu. Di lantai atas, suasana menjadi kacau. Wastafel yang hancur membuat Tyler harus mengganti wastafel itu. Pibli berteriak memanggil Sam karena telah kehilangan buku yang berjudul Pembunuhan Menara Lonceng. Sam memutuskan untuk menelpon polisi karena merasa kalau buku itu sangat penting dan memiliki harga jual yang sangat tinggi. Polisi pun mulai memeriksa setiap orang yang berada di sana, termasuk juga Jim Carter. Polisi bertanya kepada Jim Carter siapa dia dan dari mana asalnya. Jim Carter menjawab kalau dia berasal dari Sacramento dan dia merupakan seorang pensiunan guru. Jim Carter diperiksa oleh polisi dan memperlihatkan sebuah tato pedang di tangannya. Tyler melihat itu seperti menyadari sesuatu. Lalu polisi pun pergi dan mengatakan kalau mereka akan menemukan buku mereka secepat mungkin. Di dalam perpustakaan, Samantha menemukan sebuah dompet yang terjatuh. Dompet itu milik Jim. Ada foto anak kecil di dompet itu. Samantha pun bergegas pergi ke rumahnya Jim untuk mengembalikan dompetnya. Namun, Jim pada saat itu sedang tidak berada di situ. Dia bertemu dengan seorang yang bernama Bonnie dan mengatakan kalau Jim sedang berada di tempatnya pendeta Taker. Sam pun kembali ke tempat rehabilitas itu dan melihat Jim memberikan motivasi kepada para pecandu tersebut. Namun hal itu tidak berjalan mulus. Seorang yang bernama Murphy merasa tersinggung dengan ucapan Jim. Mereka berkelahi yang dimenangkan oleh Jim. Lalu rapat itu bubar. Sam mengembalikan dompet Jim dan meminta maaf kepadanya karena telah melihat foto anaknya. Jim mengatakan kalau dia belum pernah melihat anaknya sejak ia lahir karena ia meninggalkan ibunya. Karena sejak muda dia hidup sebagai seorang tentara dan itu merupakan penyesalan yang terjadi dalam hidupnya. Namun Jim sendiri selalu mengawasi anaknya selama bertahun-tahun. Anaknya bernama Carrie. Lalu Jim pun pergi meninggalkan Sam dan berterima kasih kepadanya karena telah mengembalikan dompet. Keesokan paginya, Sam ingin memberikan beberapa pakaian bekas. Merasa aneh melihat anjing yang terus melolong. Sam mengikuti anjing itu dan mendapati kalau Jim Carter telah tewas, dibunuh oleh seseorang. Polisi datang ke lokasi, meminta keterangan kepada Samantha dan Taker tentang apa yang mereka ketahui tentang Jim Carter. Lalu, Samantha menemui temannya yang merupakan seorang asisten kepolisian yang bernama Casey. Di tempat itu, Sam menceritakan tentang kematian Jim Carter dan siapa pelakunya. Karena pelaku pembunuhan itu menghapus sidik jari
Jim, Carter. Lalu Sam pun kembali ke perpustakaan dan mendapati kalau Tyler gagal memasang pipa dan malah menghancurkannya. Sam tidak peduli dengan hal itu. Sam mendapatkan telepon dari Bonnie yang mengatakan kalau Jim meninggalkan sesuatu untuknya. Sam merasa kaget dan bergegas pergi ke rumah Bonnie dan mengambil sebuah kotak yang tidak ia ketahui apa isi dalam kotak itu. Dia membawa kotak itu pulang ke rumahnya dan membukanya bersama Pibli. Tidak ada yang istimewa dari kotak itu, hanya berisi lencana penghargaan seseorang prajurit dan sebuah gambar yang cukup aneh dan sebuah surat dan kunci. Mereka merasa bingung dengan isi kotak itu dan bertanya-tanya, apakah ini semua ada hubungannya dengan pembunuhan? Lalu Pibli pun mengemasi kotak itu. Pibli bertemu dengan Bonnie dan menanyakan perihal isi kotak itu. Namun Pibli enggan berkomentar lebih. Kembali ke perpustakaan, Sam yang baru saja pulang dikejutkan dengan seseorang yang tiba-tiba mendorongnya dari belakang dan mengambil kotak itu. Sam pun menemui Pibli dan mengatakan kalau kotak itu telah dicuri oleh seseorang. Pibli mengatakan kalau dia tidak perlu khawatir, isi dalam kotak itu ada bersamanya. Sam pun merasa senang. Lalu Pibli bertanya kepada Sam, apakah Jim mempunyai musuh? Sam pun mengingat tentang kejadian perkelahian sebelum ia meninggal dan menemui seseorang yang bernama Murphy. Malam itu mereka bertemu dengan Murphy, namun mereka tidak mendapati petunjuk yang lebih karena Murphy merasa kalau dia bukan pelakunya. Mereka pun kembali ke perpustakaan dan mendapati kalau Tyler lagi-lagi gagal memasang wastafel kamar mandi di perpustakaan itu. Mereka sedikit berdebat tentang hal itu. Lalu Sam menemui Pibli dan meminta dia menggambar sebuah sketsa yang telah dicuri oleh orang lain. Mereka menemui Taker dan memperlihatkan gambarnya. Mereka bertanya kepada Taker perihal gambar itu. Taker menjelaskan kalau gambar itu sering ditemukan di kuil Buddha dan merupakan simbol keagamaan. Taker mengetahui hal itu karena masa mudanya dia pernah berada di Kamboja dengan misi yang tidak ia ceritakan. Lalu Sam juga bertanya perihal gambar itu. Taker menjelaskan kalau gambar ini adalah gambar sungai dan matahari. Sam menjadi bingung dan menyinggung soal putrinya, Jim. Namun Taker tidak mengetahui tentang hal itu. Lalu mereka pun pergi meninggalkan Taker. Di perpustakaan, Pibli akhirnya menemukan sebuah sidik jari yang cocok dengan Jim, yaitu seorang tentara yang bernama Jim Wolfe. Mereka pun ingin mencari seorang gadis dengan nama belakang Wolfe. Lalu mereka pun ditembaki oleh seseorang dari luar. Mereka berusaha melindungi diri mereka dan menelepon polisi untuk meminta bantuan polisi. Polisi yang tiba di lokasi mengajukan beberapa pertanyaan dan mengatakan kalau ada seseorang yang menginginkan mereka mati. Suasana menjadi tegang. Mereka berpikir ada seorang yang tengah mengincar mereka saat ini dan masih banyak pertanyaan yang harus mereka pecahkan. Sam meminta kepada Casey untuk mencari istrinya Jim dengan menunjukkan beberapa petunjuk yang ia ketahui. Casey pun mencoba membantu sahabatnya itu dengan melacak orang yang lahir pada tahun 1960-an. Kembali ke perpustakaan, Pibli akhirnya menemukan siapa orang bersama Jim pada saat menjalankan misi di Kamboja, yaitu orang yang bernama Alan Butler. Dan yang membuat mereka terkejut adalah ayahnya Tyler, yaitu John Dill. Mereka pun bergegas pergi ke rumahnya Tyler dan bertanya kepadanya. Namun Tyler menjawab kalau dia sama sekali tidak tahu tentang hal itu dan ayahnya tidak pernah menceritakan kalau dia pernah menjalankan misi di Kamboja. Dia juga mengatakan kalau barang ayahnya juga dicuri. Mereka tidak mendapatkan petunjuk yang lebih dari Tyler dan pergi menemui pendeta Taker dan menanyakan tentang John Dill. Taker mencoba mengelak dan pergi meninggalkan mereka berdua. Mereka mengetahui kalau Taker menyimpan sesuatu yang tidak ingin ia ceritakan pada siapapun. Mereka pun kembali ke perpustakaan. Sam akhirnya menemukan bukunya kembali di tempat rak buku lainnya. Mereka mendapati petunjuk sebuah kertas bertuliskan TikTok. Lalu dia mendapatkan telepon dari Casey yang mengatakan kalau dia telah menemukan mantan istrinya Jim, yaitu seorang ibu muda yang bernama Kathleen Moore dan mempunyai anak yang bernama Carrie yang lahir pada tahun 1980-an. Dan mantan istrinya itu tinggal di California, Amerika Serikat. Dengan cepat Sam pergi ke sana dan bertemu dengan Kathleen. Dia bertanya perihal anaknya Kathleen. Kathleen menjawab kalau dia sudah lama tidak bertemu dengan anaknya dan mengetahui kalau anaknya saat ini bekerja di New York sebagai seorang eksekutif penerbitan. Dia meminta kepada Sam jika dia menemukan anaknya bahwa ibunya sangat merindukannya. Sam pun kembali ke perpustakaan dan mendapati kalau Pibli telah menemukan data nama tentara
yang ditugaskan ke Kamboja. Dari salah satu nama itu ada nama Taker. Mereka kembali ke tempat Taker dan membawa bukti-bukti nama-nama itu. Taker tak bisa menolak dan menceritakan semua kejadian berpuluh-puluh tahun yang lalu, yaitu John Dale, Alan Butler, dan Jim Wolpe sedang berada di Kamboja dengan misi yang sangat rahasia. Mereka tidak seharusnya berada di sana. Namun di dalam perjalanan pulang, mereka menemukan sebuah patung Buddha kuno yang dihiasi dengan berlian yang sangat besar. Alan Butler ingin patung itu segera dikembalikan karena berkaitan dengan simbol agama. Namun John Dale meminta kepada teman-teman Jim untuk menyimpan berlian itu. Mereka mulai berpikir bagaimana cara membawa berlian itu pulang ke rumahnya. Mereka terus berdebat tentang kepemilikan berlian itu dan siapa yang akan membawanya. Lalu mereka sepakat untuk menyimpan berlian itu di dalam sebuah kotak, sedangkan yang lain memegang kuncinya. Jadi mereka membutuhkan satu sama lain untuk membuka kotak itu. Sam bertanya mengapa Jim tidak mengambil berlian itu. Taker menjawab, Jim sangat menyesali semua itu dan berniat mengembalikan berlian itu ke pemilik aslinya. Lalu mereka pun kembali ke perpustakaan. Di sana Sam kembali memikirkan tentang kata TikTok yang ditulis oleh Jim di buku itu. Lalu Sam menyadari kalau TikTok adalah waktu. Dia mengambil sebuah buku yang berjudul Pasir Waktu. Di sana ada selembaran yang harus mereka pecahkan lagi. Tanpa menunggu waktu yang lama, mereka pun mulai memecahkan kode itu dan mendapati kata iblis naik kering. Dia masih bingung dengan hal itu. Lalu Sam pergi ke tempatnya Casey untuk memeriksa orang yang bernama Murphy dan bertanya soal masa lalu dan kejahatan apa yang ia lakukan. Malam harinya Casey pun memberikan semua data tentang Murphy dan kejahatan yang ia lakukan baru-baru ini, yakni dia berada di toko minuman keras dan membuat kekacauan di sana. Karena sedang mabuk, Murphy mulai dicurigai atas kematian Jim. Namun mereka menyadari tidak mungkin seorang bisa membunuh saat sedang mabuk. Sam langsung mendatangi Murphy untuk bertanya lebih jelas tentang kejadian malam itu karena mereka meyakini Murphy memiliki informasi yang penting. Namun Murphy mengatakan kalau dia hanya melihat Jim memasuki perpustakaan milik mereka saja malam itu. Tak ada petunjuk yang lebih yang didapatkan dari Murphy. Namun Sam menyadari kalau Jim sengaja memasuki perpustakaan ini untuk mencegah seseorang mengambil berlian itu dan meninggalkan beberapa kode agar kita mencarinya. Keesokan paginya, Tyler masih disibukkan dengan pemasangan pipa yang tidak kunjung selesai. Sam tidak peduli dengan hal itu dan pergi menemui Casey untuk bertanya soal senjata yang digunakan pelaku untuk membunuh Jim. Casey menjawab kalau orang itu menggunakan sebuah benda tumpul di ujungnya. Tapi mereka masih mencoba mencari tahu tentang hal itu. Sam pun pergi dan mengatakan kepada Casey untuk mengabarinya kalau sudah menemukan informasi yang lebih. Kembali ke perpustakaan, Tyler lagi-lagi gagal memperbaiki pipanya dan malah membuat kekacauan lagi di sana. Sam yang muak mengatakan kepada Tyler untuk segera membereskan kekacauan ini secepat mungkin. Mereka pun turun dari sana dan melihat ke arah sebuah lukisan dan mendapati petunjuk baru. Kalau itu bukan iblis yang naik, tapi iblis yang bangkit dari Four Corners. Sam melihat ke arah lukisan itu dan mendapati secari kertas yang berisi sebuah tulisan, kotak di dalam kotak. Itu petunjuk baru untuk mereka. Mereka pun bercerita tentang tingkah laku Tyler yang mereka anggap mencurigakan selama berada di rumah mereka. Sam menelpon polisi dan pergi ke tempat Tyler untuk mencari petunjuk. Mereka memeriksa berangkas dan mendapati sebuah obeng dan kotak milik Samantha yang dicuri. Sam mulai yakin kalau Tyler lah pelakunya yang selama ini mereka cari. Dan Tyler tahu tentang berlian itu dan mulai mencarinya di perpustakaan. Malam itu dia pergi ke perpustakaan untuk mencari berlian itu. Namun Jim menghalanginya dan membuat dia harus tewas di tangan Tyler. Lalu Tyler datang dengan membawa pistol dan mengancam akan membunuh mereka berdua. Secara bersamaan polisi datang ke tempat itu dan membuat Tyler harus ditahan. Namun misteri keberadaan berlian itu masih belum ditemukan. Petunjuk yang mereka dapatkan dari lukisan itu adalah kotak di dalam kotak. Mereka tidak asing dengan kata itu, yaitu sebuah buku yang ditulis oleh Maxwell dan membuka sebuah halaman 115 dan tertulis seseorang bisa melihat apa yang dilihat oleh Gargoyle. Bibli mengatakan kalau pamannya tidak pernah menyuruh ia memindahkan patung Gargoyle itu dan mencari tahu di mana patung itu melihat dan menemukan sebuah buku. Di dalamnya ada sebuah kotak yang berisi berlian. Berlian itu akhirnya bisa ditemukan. Keesokan paginya, suasana mulai menjadi tenang dan akrab
satu sama lain. Lalu, Sam pun pergi ke New York untuk bertemu dengan anaknya Jim yang bernama Carrie. Dia menyerahkan kotak itu dan mengatakan kalau ini adalah pemberian ayahnya untuknya. Lalu, film pun selesai. Walaupun hanya film yang singkat, yang hanya berdurasi 1 jam 20 menit, namun film ini memiliki hal yang cukup menarik untuk ditonton. Namun, terlepas dari cerita tentang perburuan berlian itu, ada satu sisi yang harus dipetik dari film ini, yaitu tentang Jim Carter. Dia sangat menyesal telah meninggalkan keluarganya dan melupakan anaknya. Dia ingin bertemu dengan anaknya, namun tidak bisa, karena itu sudah terlambat. Dosa masa lalu terkadang tidak bisa dilupakan oleh laki-laki, karena merasa kalau dia telah gagal menjadi seorang ayah. Dia lebih memilih untuk diam dan mengawasi anaknya tahun demi tahun dan mengetahui perkembangannya. Ingin sekali dia memeluknya, namun hadir dalam kehidupannya mungkin akan menjadi luka dan beban bagi seorang anak. Anaknya mungkin akan berpikir, kenapa ayahku dulu tidak menafkahiku di masa lalu? Dan kenapa dia datang ketika aku sudah besar? Namun, Jim Carter ingin memberikan sebuah medali kepada anaknya. Hal ini membuktikan kalau dia adalah seorang ayah yang sangat hebat, yaitu seorang abdi negara, berjuang untuk negaranya. Ya mungkin hanya itu yang dapat saya rangkum. Nantikan konten-konten film kita selanjutnya, dan dadah. By the way, jangan lupa subscribe dan like ya, biar gue semangat uploadnya gitu kan. Untuk nih konten horor, karena gue suka banget nonton film horor anjir. Ya sebenarnya sih gue tuh lebih cocok membawain film horor anjir. Kalau sebenarnya sih teman-teman banyak yang request juga psikopat, psycho. Gue suka sih nonton psycho, cuman ngeri anjir, ngeri sedap gitu. Emang sih jiwa-jiwa kalian itu jiwa-jiwa psycho anjir.